Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Qurrata Ayun, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan studi fikih dengan judul Mengenal dan Memahami Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih, Prioritas dan Fikih Kontekstual. Baik, secara terminologis, fikih prioritas dapat kita pahami sebagai pemahaman yang komprehensif akan segala hal yang berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan agama, serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil dan fair dengan mendahulukan yang lebih penting atau aham. Aham di sini pengambilan dari kata faham ya, daripada yang penting, muhim. Jadi di sini pakai bahasa Arab, yang lebih utama atau afdol, di atas yang utama atau fadil, primer atau daruriyat, di atas sekunder atau hajiyat. Fikih prioritas termasuk dalam kategori fikih kontemporer yang mengulas tentang persoalan-persoalan yang muncul belakangan pada era sekarang. Sebagian dari hadis Nabi mengenai fikih prioritas berkisar dalam masalah amal ibadah, dakwah, pentingnya ilmu dan pemikiran, hingga persoalan lebih mementingkan kualitas atau kuantitas pun tak luput dari hadis Rasulullah SAW. Mengingat pentingnya fikih prioritas dalam kehidupan muslim di masa sekarang, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa contoh hadis yang menguatkan urgensi fikih prioritas dalam kehidupan. Baik, yang pertama, prioritas kualitas di atas kuantitas. Pada bagian ini, di banyak kesempatan Nabi kerap menyebut secara berulang-ulang bahwa yang menjadi penilaian Sang Kholik nanti bukan pada bentuk lahir suatu perbuatan, melainkan pada kualitas yang dihasilkannya. Yang kedua, prioritas ilmu ketimbang amalan. Telah dimaklumi bersama bahwa ilmu merupakan dasar pengetahuan seseorang untuk bisa beramal dan beribadah. Karenanya dapat dimaklumi bila Rasulullah pernah mengumpamakan keduanya bahwa ilmu tak ubahnya imam, sementara amalan hanya pengikutnya atau makmum. Dan yang ketiga, prioritas di bidang amal ibadah. Pada bidang amal ibadah terdapat beberapa standar baku fikih prioritas, antara lain lebih mengutamakan amalan yang berketerusan tinimbang amalan yang terputus. Sebagaimana termasuk pula prioritas dalam amal ibadah adalah mendahulukan amalan yang lebih lama bertahan manfaatnya dan dirasakan kegunaannya oleh orang banyak. Karenanya pula dalam fikih Islam dianjurkan, bahkan digalakkan ya, gerakan wakaf, mengingat sifat manfaat dari harta yang diwakafkan dapat berketerusan sekalipun dan mewakafkan telah tiada. Selanjutnya kita ke fikih kontekstual. Fikih kontekstual secara etimologis berasal dari kata benda bahasa Inggris, yaitu konteks, yang berarti suasana atau keadaan atau kondisi. Nah, dari uraian di atas bisa dirumuskan bahwa fikih pemahaman kontekstual adalah memahami hukum-hukum syara' dari dalil-dalil agama, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan pendekatan non-kebahasaan. Akan tetapi, melalui pemahaman yang berdasarkan konteks, situasi atau kondisi, ketika teks atau wahyu itu muncul, hal tersebut bisa dengan pendekatan historis atau sosiologis, antropologis, bahkan pendekatan psikologis. Nah, mungkin
Cukup sekian bagian hal penting yang bisa saya sampaikan dari beberapa cuplikan slide yang sudah saya terangkan tadi. Bila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.